Selamat pagi Miss, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Juliawan, NIPD 24 12 03 0069 dari kelas SKK 3 Delta, jurusan Sistem Kelistrikan Kapal. Kali ini saya bersama rekan saya, Reva Sekarasih, akan mensimulasikan yaitu rangkaian analog dan digital pada program Proteus 8 profesional. Selanjutnya kami akan langsung ke aplikasinya. Baik, pada rangkaian analog yang pertama di sini saya membuat rangkaian penyarah 1 dioda dan penyarah 4 dioda. Komponen yang digunakan di sini yang pertama ada sumber tegangan listrik. Di sini saya menggunakan Visen, ada trafo untuk penyarah 1 dioda ya. Ada 1 dioda, resistor dan osiloskop. Fungsinya di sini sebagai sumber tegangan listrik, trafo untuk menurunkan sumber tegangan listrik dari sini, dan itu ada dioda penyarah. Di sini kita menggunakan beban sebesar 10K resistornya. Di sini ada ground dan osiloskop. Dan untuk penyarah 4 dioda, bedanya di sini menggunakan 4 dioda, yaitu namanya dioda bridge. Dan di sini saya tunjukkan untuk osiloskopnya. Untuk penyarah 4 dioda di osiloskop channel C dan D. Mari kita simulasikan. Yang pertama kita lihat untuk osiloskop penyarah 1 dioda. Rangkaiannya itu 1,5, 1 yang paling puncak sampai 10,50 volt, dan yang setengahnya sampai 7,25. Sedangkan untuk yang penyarah 4 dioda, gelombangnya seperti yang di sebelah kiri. Dia lebih kecil tapi lebih stabil. Kenapa stabil? Saya bilang karena yang sebelumnya, yang 1 dioda, dia satu utuh tapi yang satu lagi setengah. Sedangkan yang ini keduanya stabil. Baik, kita akan lanjutkan ke rangkaian kedua. Baik, pada rangkaian kedua di sini saya membuat rangkaian inverting amplifier. Komponen-komponen yang digunakan di sini, yang pertama ada input, ada resistor, ada ground, ada op-amp, resistor, serta multimeter. Fungsi yang digunakan yang pertama ada op-amp. Untuk penguat sinyal, bekerja sebagai penguat pembalik atau inverting. R1 menentukan arus masuk ke op-amp. R2 menentukan besar penguatan. Di sini fungsinya untuk ground, serta multimeter untuk mengukur tegangan keluaran atau Vout. Input yang di sini saya gunakan tegangannya 2 volt. Mari kita simulasikan. Di sini nampak 2 volt melalui resistor 3,3K serta melalui resistor 10K menghasilkan tegangan min 6 voltase. Bisa kita ubah di sini. Sini kita kasih 10. Nah, di sini nampak min 18. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya.
Baik, untuk rangkaian ketiga, di sini saya membuat rangkaian non-inverting. Komponennya masih sama. Ada input, op-amp, 2 buah resistor, serta ada multimeter untuk mengukur. Kita mulaikan. Untuk input di sini saya memberi tegangan 10. Lalu kita mulaikan. Nah, pada rangkaian ini digunakan op-amp sebagai penguat non-inverting. Tegangan masuk melalui simbol plus, sehingga output memiliki fase yang sama dengan input. Resistor 1 sebesar 2000 ohm dihubungkan ke ground, dan resistor 2 sebesar 10.000 ohm berfungsi sebagai resistor umpan balik dari output ke pin inverting. Kedua resistor ini menentukan penguatan rangkaian. Tegangan yang keluar yang diukur menggunakan voltmeter pada sisi output op-amp. Karena ini adalah rangkaian inverting, jadi tegangan output lebih besar dari input dan tidak terbalik. Hasil singkatnya, output sefase dengan input. Tegangannya lebih besar dari voltase input. Baik, sekian dari rangkaian analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sekrasi. Saya dari SKK 3 Delta. Dan hari ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang rangkaian digital kombinasional, di mana saya mengambil topik gerbang logika dasar dan rangkaian kombinasi. Baiklah, untuk rangkaian logika dasar saya menggunakan gerbang NAND dan juga gerbang NOR. Di sini saya akan menjelaskan bahwa rangkaian yang saya gunakan ini adalah rangkaian flip-flop, rangkaian RS flip-flop, di mana fungsi dari rangkaian RS flip-flop ini adalah sebagai elemen penyimpan suatu bit data yang bekerja secara sinkron dengan sinyal clock, serta digunakan untuk membentuk register, counter, pembagi frekuensi, dan sistem kendali sekuensial. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari rangkaian saya. Ada bagian logic probe, logic state, NAND, ada NOR juga. Saya akan langsung mensimulasikan apabila rangkaian RS flip-flop menggunakan gerbang NAND ini diinputkan 00, maka akan menghasilkan 11, di mana ini disebut dengan rangkaian terlarang. Sama seperti gerbang NOR, di sini apabila saya masukkan 00, maksud saya 11, di sini juga disebut dengan rangkaian terlarang. Untuk bagian gerbang NAND, apabila saya masukkan 10 dan di sini juga 10, ini disebut dengan rangkaian reset. Sama-sama rangkaian reset. Sedangkan apabila saya masukkan 01, ini juga 01, ini disebut dengan rangkaian set. Apabila saya masukkan 11 pada rangkaian gerbang NAND, inilah yang disebut dengan rangkaian flip-flop, di mana dia menjadi memori dari rangkaian sebelumnya. Jadi nilainya tidak berubah dan dia disimpan dalam memori rangkaian flip-flop ini. Sedangkan apabila kita memasukkan 00 pada bagian rangkaian flip-flop menggunakan gerbang NOR, maka dia akan menjadi memori pada rangkaian sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian half adder yang saya punya atau telah saya buat. Half adder sendiri berfungsi untuk menjumlahkan dua buah bilangan biner tanpa memperhitungkan carry dari penjumlahan sebelumnya. Di sini komponennya ada ground, ada 2 ground, ada 2 switch, ada 2 power, ada 4 resistor, ada gerbang SOR, gerbang AND, dan juga 2 LED, di mana LED pertama ini sebagai sum, sedangkan LED kedua sebagai carry.
Baiklah, saya akan langsung saja, di mana apabila kedua-duanya ini dalam keadaan off, switch A dan switch B itu off, maka lampu akan mati. Tidak ada penjumlahan apabila switch A. Oh ya, belum saya simulasikan rupanya. Apabila switch A dinyalakan, maka LED pertama akan menyala. LED pertama menyala berarti ada hasil, di mana hasil binarnya yaitu 1. Sedangkan B, apabila B dinyalakan dan A dimatikan, lampu sum juga akan menyala. Itu udah artinya sama-sama nilainya itu 1 biner. Sedangkan apabila kedua-duanya dinyalakan, maka lampu sum akan mati dan lampu carry akan nyala. Itu artinya hasil binernya adalah 10 biner. Berikut adalah tabel kebenaran rangkaian logika mulai dari tabel kebenaran half adder tadi sampai flip-flop, NAND, dan NOR. Saya rasa sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.